Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis sholihin. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wa la quwwata illa billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Surat Al-Ma'arij ya. Minallahi bil ma'arij ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu jam'umsina alfasana fasbir sabran jamila. Innahu yarawnahu ba'idan wa narahu qariba. Yauma takunus sama'u kal muhli wa takunul jibalu kal in. Wala yas'alu hamimun hamima. Yubashshirunahum yawaddul mujrimun wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tu'lihi wa man fil ardi jami'an thumma yunjihi kalla innaha ladhanazza'atan lishawa tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'awa
Innal insana khuliqahul halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a illal musallin alladzina hum ala sholatihim daimun. Sadaqallahul adzim. Wis mari wis entek. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Ma'arij. Ma'arij itu jamaknya mi'raj, naik ke atas. Nah, itu. Jadi mi'raj. Nah, surat ini biasanya ada yang mengatakan surat Sa'ala Sa'ilun gitu. Diturunkan di Mekah, jumlahnya ayat 40 ayat. Ini berkaitan dengan ini. Surat Al-Haqqah. Di mana surat Al-Haqqah ini benar, hak benar, yakin pasti terjadi apa yang diterangkan di dalam Al-Qur'an itu mati, kiamat, pembalasan, karusang durhaka dimasukkan neraka, itu kemarin sudah dibahas semua itu. Gitu. Dicancang itu macam-macam itu. Kemarin Al-Haqqah itu. Nah di sini ini diceritakan itu, di sini ada yang membantah, gak percaya. Bahwa ada siksa yang akan datang, siapa yang berbuat mungkar akan disiksa oleh Allah, itu ada yang tidak percaya, itu isinya. Yang kedua adalah menjelaskan tentang pelaksanaan kiamat. Nah, mari kita lihat sekarang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi'. Sa'ala itu meminta. Sa'ilun itu seorang telah meminta. Apa itu? Bi'adzabin waqi'. Kedatangan azab yang akan menimpa. Waqi'. Orang-orang yang begitu tidak sadar itu banyak begitu. Wis ngene lho, wis engko lek pancene aku iku salah, muga-muga aku diazab oleh Allah, banyak gak begitu? Itu orang picik itu, Pak. Itu sebenarnya aku kalau toh mestinya begini, memang kalau saya salah, ya semogalah Allah memberikan petunjuk padaku. Ojo lek aku salah, wis engko biarkan aku disiksa oleh Allah. Masya Allah itu. Itu orang yang kurang ajar itu. Ya toh? Itu jangan begitu. Banyak orang yang demikian. Wis gak apa-apa, wis aku sing nanggung dosane. Kadang-kadang lek gak nanggung dosane, aku sing jejeg cocarno. Ada yang begitu. Ada juga yang mengatakan, aduh ya Allah, ojo mereka yang disiksa, aku saja ya Allah kau siksa. Ono sing ngono kan. Karena enggak teganya melihat saudaranya kate mati megap-megap itu, malah minta dirinya. Aku pun disiksa sing wong tuaku, kula mawon panjenengan siksa. Ada enggak ya begitu? Banyak orang yang begitu, itu salah. Waduh, ya Allah. Engko lek wis ditekakno siksa melayu dhek. Pasti, iya. Engko nyata ditekakno siksa melayu dia itu. Iku ndek donya, tapi kalau di akhirat gak iso melayu gitu. Jadi ini ada seorang yang telah meminta kedatangan azab yang akan menimpa. Mesti teko azab iku. Ora usah kon minta. Pasti datang. Nah, kapan itu? Nanti ditentukan, ada waktunya sendiri. Iku. Lil kafirina laisa lahu dafi. Nah, sekarang untuk orang-orang kafir yang tidak seorang pun dapat menolongnya. Nah, apa itu? Jadi siksa itu pasti terjadi yang ditentukan oleh Allah kepada orang kafir. Orang yang tidak mau mengikuti tuntunan Allah itu. Itu pasti terjadi itu. Nah, saat itu kalau sudah datang siksa itu, maka tidak ada yang dapat menolaknya. Gak ono sing iso menolaknya. Tidak ada yang dapat menolongnya. Itu.
Nah, itu bagi orang kafir. Terus bagaimana orang mukmin? Lah orang mukmin yang durhaka, orang mukmin yang durhaka, itu kalau dia tidak tobat kepada Allah, ya mesti menerima siksa, akan menerima. Tetapi kalau dia bertobat akan diampuni oleh Allah. Itu orang mukmin. Itu tadi siksa itu minallah, cokot dari Allah. Dil ma'arid yang mempunyai tempat yang tinggi itu. Jadi siksa itu datangnya dari Allah. Dil ma'arid yang mempunyai tempat tinggi. Apa ma'arid itu? Tempat ada alat naik. Ada sesuatu yang naik. Siapa itu? Malaikat yang menentukan itu nanti. Allah yang memerintahkan, malaikat yang melaksanakan. Ada tempat naik. Gitu. Bagi malaikat itu. Jadi malaikat itu memiliki tempat kedudukan berbeda-beda. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah. Nah ini. Ta'ruju, naiklah. Ta'ruju. Sopo al malaikatu yaiku malaikat, warruhu lan malaikat Jibril. Ya ta? Ilaihi, ya ta? Ilaihi kepada hi-nya Allah. Kepada Allah. Kepada tempat Allah di atas, fi yaumin dalam sehari, kana miqdaruhu khamsina alfarsanah. Yang kadarnya itu khamsina alfarsanah, 50.000 tahun. Ya toh? 50.000 tahun. Apa yang dimaksud di sini ini? Jadi ini ada yang ulama mengartikan begini. Kalau ini kan alamnya beda. Ini alam malaikat, alam apa itu? Malakut, alam malakut. Kalau kita alam nasud, alam nyata. Kalau malaikat alam malakut, jadi tidak bisa. Manusia tidak akan bisa menjangkau alam malakut, ini tidak bisa. Kecuali nanti kalau sudah meninggal dunia. Lah ini perbedaannya alam malakut itu kalau naik ke atas ini, ke atas itu sampai ke di luar di ars, di Sidratil Muntaha, luar langit 17 itu jaraknya itu 50.000 tahun ukuran manusia. Jadi kita bisa begini. Kalau kita ke Jakarta, kendaraan darat biasa dari Malang itu berapa tahun? Berapa hari? 18 jam. 1 hari 1 malam. Nah, tapi kalau truk Fuso dengan muatan 10 ton itu berangkat ke sana 2 hari 2 malam. Tapi pesawat 1 jam. Nah, di sini kita lihat di sini ini ada apa kadarnya. Jadi ukurannya itu lihat, kalau memang ukuran manusia biasa datang ke Jakarta naik kendaraan biasa adalah 1 hari 1 malam, 18 jam lah, itu taruhlah demikian. Tapi kalau pesawat itu tidak sampai begitu. Perbedaan antara siksa dunia dengan siksa akhirat itu loro niku dibandingkan 50.000 tahun. Ya, jadi saiki lek ndek kene iku apa diconyok rokok, umpama diconyok diobong desmek. Waduh, begitu tak kene kono gak. Juas aduh wis. Iku lek dilebokno neraka iso ngelongkop apa kulit kepala, nanti di sini diterangkan. Kenapa sekarang ulama kok mengartikan seperti itu? Karena ini di sini ini innahu yarawnahu ba'ida, sesungguhnya mereka memandang azab itu ba'ida, jauh lah ini. Jadi mengartikan satu ayat ini disesuaikan dengan tujuan ayat itu. Jadi perbedaannya antara siksa sakitnya dunia dengan sakitnya akhirat ini perbandingannya 50.000 tahun. Mungkin 50.000 tahun tadi dibanding waduh banget. itu. Tadi Pak Den. Fasbir, oleh karena itu Muhammad, sopron jamila, maka bersabarlah kamu. Pasti itu, saking sakitnya seperti itu loh.
Maka kamu bersabarlah, fasbir jamila. Jamila itu sabar sing baik. Ya apa itu? Sabar yang tulus, katanya. Tetaplah kamu berdakwah, tetaplah kamu sampaikan itu. Kayak ngono lho siksane orang-orang yang tidak mengikuti tuntunan apa yang kamu sampaikan itu. Kon sabar, sabar. Ojo sampai kon putus asa. Nah, jamila itu ojo terpaksa, sabar yang baik. Gitu ya. Jadi ojo sampai kon mengeluh. Kadang-kadang gini, kadang-kadang saya sendiri Pak, saya sendiri kadang-kadang mengeluh begini, ya Allah. Saya koyo ngene bendino, begini bendino. Setiap hari kadang-kadang begitu itu setan. Kadang-kadang ya itu jam 2 sudah bangun. Terus kapan selesai? Kadang-kadang begitu. Ya Allah, itu wis salah kabeh begitu. Terus Marno, manusia. Terus Marno mempelajari itu, berangkat. Setiap hari begitu itu. Kadang-kadang ku jenuh. Lagi ojo, sabarlah. Hilangkanlah itu. Apa sabarku? Gejolak nafsu sing koyok ngono itu perangi. Memang kadang-kadang muncul seperti itu, tapi perangi itu. Perangi itu. Nah itu. Sobron jamila sing innahum yarawnahu ba'ida. Sesungguhnya itu mereka itu memandang azab. Sapa mereka itu? Orang-orang begitu itu, orang-orang sing musyrik, orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman itu memandang azab itu baidah, jauh. Apa artinya jauh itu? Mustahil terjadi. Gitu loh. Jadi orang-orang mereka itu sesungguhnya mereka itu memandang azab yang dijanjikan oleh Allah ini, mereka itu jauh. Tidak mungkin terjadi. Terus gak mungkin terjadi. Sehingga mereka tidak ada getaran sedikit pun di dalam hati mereka itu tidak ada. Terus gak mungkin mati ya si pendemari. Wis ora ono begitu itu. Gitu. Itu begitu perasaannya. Lah dari sinilah mereka itu tidak percaya apa yang diterangkan di Al-Haqqah, tidak percaya. Tadi orang no greget sama sekali walaupun diancam begini. Gitu. Ya toh? Mustahil karena begitu mereka itu. Sesungguhnya mereka memandang azabku baidan, jauh, mustahil itu. Wa narahu qariba, sedangkan kami, sapa kami ini, orang-orang yang beriman kita ini memandang itu dekat sekali. Nah ini Pak. Memandang itu sangat dekat. Apa meneh wis tua-tua ini. Duh ya Allah, ketok-ketokan bisa. Ketok-ketokan bakare awak digotong dilebokno ndek gone apa jenenge? Kubur iku sampe kaya ketok-ketokan. Nah ini kanca-kancaku dhewe, dulur-dulurku sing ana kene iki ana sing wis ga ono. Kita saudara kita Pak, mudah-mudahan ya Allah diampuni dosanya aja. Amin. Itu sudah tidak ada. Pasti kita ada giliran ke sana. Itu lek wis anu. Kenapa? Karena selalu mempersiapkan diri untuk ke sana. Jadi kapan ya? Nah inilah. Nah, orang-orang yang beriman itu memang apa namanya? Sangat membutuhkan hari pembalasan itu. Butuh enggak hari pembalasan? Butuh. Sebab mereka hari pembalasan ulah opong ini iki. Ginjal-ginjal apa nang pasar akeh duit. Ya toh, ginjal-ginjal di pasar ulah gak usah nggawa apa-apa, nggawa gitar cilik no. Cerik-cerik utawa cerik-cerik. Siap, aku tak mau jikalau aku dimadu. Ngono ku wis oleh duit. Apa itu jenenge? Itu sudah dapat uang. Lapong ini, kalau duit gampang. Iya toh. Minggir ana pinggir jalan. Ngene tok. Apa ndek kutho? Ngene tok iso duit 2.000, 3.000, 5.000. Ping piro iku? Ya Allah, itulah. Itu. Ya makanya kita ini butuh. Kenapa sampai seperti ini? Karena kita menginginkan kebahagiaan di akhirat. Sudah cukuplah kebahagiaan dunia. Ini. Ya tak? Sama saja. Oh, podo ae wisan. Ini sudunya. Wa narahu qariba itu. Maka orang-orang yang demikian sangat dekat sekali dengan itu, dekat dengan siksaan itu. Ya, karena dia itu sudah mempersiapkan diri untuk melakukan memasuki itu. Yauma takunus sama'u kal muhl. Pada hari ketika langit. Ya, itu mulai menjelang apa? Hancurnya langit itu, kiamat. Pada hari menjelang langit itu, langit kalmuhel. Kata kiamat itu kelihatan langit kumuhel. Muhel itu
apa iku cairan-cairan apa iku? Cairan koyok perak di cairno iku. Koyok dene kotoran minyak. Jelantah jadi gilap tapi elek gitu loh langit itu. Nanti jenengan tingali. Langit itu saiki lah api biru api. Kadek retak-retak nanti. Itu koyok luluh kok cairan-cairan jelantah utawa cairan perak. Wa takunul jibalu kal ihan. Nah, dan gunung-gunung itu menjadi seperti bulu. Nah, kemarin ayat Haqqah itu gunung itu dikeplekno karo Gusti Allah, diangkat, dihancurkan dengan bumi. Diar sehingga tidak ada sing tebing-tebing kano roto kabeh, dihancurkan oleh Allah. Lah ini dihancurkan itu koyok debu. Berterbangan koyok kapas. Ono sing rupane hitam pekat, iku barangkali di dalamnya apa iku apa jenenge batu-batu sing apa digawe itu bisa juga itu sing kuning koyok dene emas, hijau, biru dan lain sebagainya, macam-macam itu berterbangan. Hancur itu. Wala yas'alu hamimun hamiman. Dan ketika tidak ada seorang teman akrab pun menanyakan temannya, gitu. Pada saat itu gak ono antara konco karo koncone takon. Ya apa Mas Fanani kabari? Gak ono. Tidak ada podo. Apakah dia itu tidak melihat? Yubasyarunahum, sedangkan mereka itu saling melihat. Tapi gak ono. Kenapa demikian? Saking ngerine saat itu. Podo ngengleng kabeh wis. Yawaddul mujrimu. Lah orang kafir, orang yang durhaka itu pada saat itu, seandainya kalau sekiranya yaftadi min adabi yaumin, dia dapat menebus dirinya dari azab hari itu. Sembarang kali dikekno. Gak seandainya memang bisa untuk ditebus azab itu, waduh wis. Apa saja bibanihi, anaknya pun diberikan. Wis ojo jan iki ayo obongen anakku. Ngono. Karena sangat kritis yang satu. Wa sahibatihi dan istrinya. Wa sahibatihi. Sahibah itu teman hidupnya. Teman hidup siapa? Istrinya. Istrinya pun juga wis iki aku ojo diobong iki lho anakku ki wis. Bojoku gak apa-apa. Wa akhihi dan saudaranya. Jahat. Ya tak? Wa fasilatihi allati tu'wi, dan kaum familinya. Allati tu'wihi, yang melindunginya, yang pernah mengasuh mereka itu disilahkan. Aku ojo diobong wis, ojo disiksa. Itu seandainya itu mau boleh. Wa man fil ardi jami'an tsumma nunjihi, dan orang-orang yang di atas bumi seluruhnya kemudian mengharap tebusan itu dapat menyelamatkan dirinya. Wabeh, harta kekayaannya pun akan diberikan semuanya. Saudara-saudara, pokoknya aku ojo sampai disiksa. Semuanya akan dijadikan tebusan itu oleh mereka itu sebenarnya. Di dunia ya kata-kata si akeh sing ngono kok. Orang hati-hati jahat itu, Pak. Orang jahat sekarang ini ada siapa sih jenis Sambo, Pak? Yang sampai itu jahatnya, meduh ya Allah. Ya. Kadang-kadang karena harta kekayaan saja 3 anaknya dijadikan apa jenenge itu? Tumbal. Aduh ya Allah. Ini begitulah kerja. Kala semuanya itu sekali-kali tidak. Innaha, sesungguhnya mereka ini lado adalah api yang bergejolak. Itu dia akan menghadap api yang bergejolak itu. Apa itu? Neraka jahanam. Bergejolak itu. Naza'atal lisawa, yang mengelupas kulit kepalanya. Ini kalau sudah wis iku kok wis dilebrokno ndek kono iku ngelontok kulit kepala ini. Ya tak. Tad'u man adbara wa tawalla, itu. Yang memanggil orang-orang yang membelakang dan berpaling. Nah, neraka iki, api yang gejolak iku sing nyeluki wong sing berpaling, sing ora gelem mengikuti tuntunan Quran gitu, Pak. Sing meremehkan Al-Quran diceluki rinyo pun. Gitu. Berpaling dan ikut berpaling. Jadi membelakangi kok seorang reken dan berpaling dia itu sing diceluki pertama. Wa ja'ala fa'au'a, seraya mengumpulkan harta. Lah ini dan orang-orang yang sing ngelompok-ngelompokno donya.
Jadi karena sibuke seorang berjudi gak ngereken nang hal-hal yang seperti ini, dia hanya cuma mementingkan ingin mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Iku sing digoleki. Ayo, begitu. Digoleki karo api yang menyala-nyala itu. Fajama'a fa'au'a itu. Innal insana khuliqa halu'a. Lah ini. Sesungguhnya manusia itu diciptakan bersifat keluh kesah. Nah ini loh. Sebenarnya Allah itu menciptakan manusia. Siapakah manusia itu? Semua manusia. Kafir, zalim, munafik, semuanya. Islam, mukmin. Wabeh itu innal insana khuliqa halu'a. Diciptakan bersifat keluh kesah. Itu keluh kesah. Jadi lek dek iku ono sedikit kesulitan sambat. Mesti sambat. Ya apa ya aku ya, ya apa ya aku ya. Itu ya apa ya itu semuanya itu. Idza masau syarru jazua, apabila ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah. Wa idza masaul khairu manua, dan apabila mendapat kebaikan ia kikir medit. Iku sudah menjadi sifat manusia. Apakah semua manusia itu begitu? Oh tidak. Mulane ono tuntunan salat ilal musallin, kecuali orang-orang yang mengerjakan salat, yang selalu mengharapkan kepada Allah, petunjuknya Allah. Dan mereka ini karena dia yang diharapkan petunjuk Allah, dia membuka dawuh Gusti Allah. Inilah yang orang yang bisa mengatur keseimbangan. Jadi wong sing ora gelem ngaji, apa meneh sing ora gelem salat, mesti medit, Pak. Semua ada perhitungannya. Ya, mesti itu. Itu di sini. Innal insan, karena sudah menjadi fitrah. Nah, supaya apa jenenge, supaya dhek itu bisa membuat perseimbangan, maka sholatlah dan ngajilah. Itu memang diciptakan begitu. Mengapa sekarang Allah kok menciptakan begitu itu? Karena ini supaya bisa menciptakan peradaban. Coba ikut lihat. Saya surat apa itu? Surat Al-Imran ayat 14. Coba. Nah. Zuyyina lin-nasi hubbus shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah wal muqantarati minadz-dzahabi wal fiddati wal khayli wal an'ami wal hars. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Artinya dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia, cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Ah, itu coba itu. Kenapa Allah memberikan syahwat? Syahwat apa sih? Syahwati minan nisa, nafsu yang tinggi, keinginan yang tinggi untuk mendapatkan seorang wanita. Apa itu masalahnya? Dengan jenengan diberikan bayi, dengan orang wanita ini akan timbul. Aku delok danang itu. Begitu ono bayi keinginan nikah, sergap nyambut gawe wis. Garuh minggu gar. Nah itu loh, Pak. Iya toh. Wis menggebu-gebu. Kenapa? Karena kita penampilan harus beda, semuanya harus beda. Ya toh? Penampilan harus beda. Ini gorong nukokno lipstick, gorong nukokno itu. Kita akan ketemu iki lek pancet burek ngene kan gak seneng. Wah, gak wis makan tampil beda. Tok panjenengan beda enggak? Pas nang iki lho. Lek delok lak saiki tambah seger, tambah ganteng. Begitu. Itu dipacu karena itu sudah bisa menciptakan peradaban. Nah, itu Pak, Masya Allah, Allah mengaturnya itu. Terus anak bagaimana? Coba sekarang. Sudah begitu nanti akan dia bekerja keras, sudah bisa mendapatkan seorang wanita, ya wanita sudah bersama-sama, dia akan mempunyai anak. Bagaimana anak berpikir, wis kerja tambah menggebu-gebu, terbang begini-begini. Itu. Jadi itu memang diberikan oleh Allah itu untuk menciptakan perseimbangan. Cuman kalau ini tidak diatur oleh Quran, kebablasan. Tidak ada perseimbangan, Pak. Kalau sudah tidak ada perseimbangan, susah, rusak, bis. Moralnya pasti bejat. Mulanya begini.
Itu namanya orang yang tidak ada perseimbangan itu sakit. Padha karo itu. Dan dengan darah terlalu tinggi sakit enggak? Sakit. Kendeen sakit. Gula ketinggian sakit, kendeen juga sakit. Saiki jiwa dan raga, ketinggian jiwa. Nah, di ketinggian raga, jiwa kurang itu juga sakit. Bagaimana cara memperseimbangkan itu? Quran. Jadi lek wong sakit jiwa itu sakit apa itu? Sakit jiwa itu sakit apa itu? Oh, mulane iku sak gurunge orang-orang yang sakit jiwa dilebokno porong, lebih baik obatono dengan Quran supaya bisa menciptakan perseimbangan. Sakit jiwa loh, Pak. Itulah. Itu. Jadi memang itu diciptakan seperti itu oleh Allah supaya menciptakan itu. Ini, innal insana khuliqa halu'a idza massau syarru jazua wa idza massal khairu manu'an illal musallin. Lah, mereka akan melakukan itu tetapi karena ada sholat dan dia selalu mempelajari kitab suci Allah, maka mereka itu seimbang kehidupannya. Alladzina hum ala sholatihim daimun. Sholatnya yang bagaimana? Yang mereka itu tetap mengerjakan sholatnya terus menerus dengan khusyuk. Dan makna sholat itu harus kita laksanakan dengan sebenarnya. Kemarin sudah kita jelaskan. Kenapa sholat itu kok dikatakan inna sholata tanha anil faksha iwal munkar? Benar hanya cuma sholat? Tidak. Bukan itu yang dimaksud. Inna sholat buktine saiki akeh haji-haji totoan. Padahal totoan itu tidak boleh. Apa meneh mari pilpres itu totoan sapa sing menang? Kan totoan. Itu tidak boleh. Malah sing akeh totoan begitu orang-orang yang sholat. Berarti sholat ini tidak bisa menciptakan inna sholata tanha anil faksha iwal munkar. Ya apa sing sholat bisa menciptakan mencegah perbuatan dari keji dan mungkar itu, kecuali mereka mempelajari kitab suci Al-Quran. Quran inilah yang bisa mencegah, kemarin sudah saya jelaskan. Jadi jenengan karena Quran ini jenengan baca, jenengan pelajari, maka akan berbuat kemungkaran. Deg. Duh ya Allah, aku mengaji bab ini. Kata ngadukan ini, ya Allah, gak wani. Karena Quran ini, mulanya banyak ulama menjelaskan bahwa Quran inilah sebagai pendamping hidup, baik di dunia, di akhirat, di barzah maupun di akhirat. Itulah yang bisa, bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Itu hanya cuma sholat kok, jangan delok itu. Banyak kaji-kaji balon, banyak. Ya dong, ngakali wakeh. Iya, wes ora karu-karuan wis iku. Itulah. Banyak. Gitu loh. Tapi kalau ini sudah dipegang teguh, dia tuh mempelajari ini akan tergugah hati Kak Wani ya Allah. Begitu. Inilah. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, monggo silakan untuk bertanya. Silakan. Ayo, untuk bertanya sama. Hah? Ayo. Apa Pak? Pertanyaan ini, Pak. Jangan, cocok lah ikut sifatnya orang-orang. Iya begitu ibu sing loro jangan. Iya memang begitu. Nah, ini kan jenengan sudah tahu toh. Sudah tahu. Berdoa untuk didatangkan azab itu. Dan tidak boleh. Lho ya sombong, kan golek loro iku lho kaya apa? Ya loro iku ya loro geglem. Aduh aku kok loro ae ngono ya apa? Sambat. Lek guru saya sehat ngono. Pancen ngono, menungso itu akeh-akeh gak akan jerit lek guru kecepit iku ben ngono. Lek wis kecepit baru waduh. Ginjal. Tapi lek guru kecepit waduh begegek ae. Itulah. Ada yang tanya? Kalau tidak ada kita lanjutkan ya. Sadaqallahul adzim wa balagha rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.